Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfinila Audia, NIM 18043160. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai tugas Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama yaitu mengenai pertanyaan dari buku Kelly halaman 370 sampai 507. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu organisasi mencapai keintiman pelanggan? Jawabannya yaitu sistem Customer Relationship Management (CRM) mengintegrasikan dan mengotomisasi proses yang dihadapi pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan, memberikan pandangan pelanggan di seluruh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan ini ketika mereka berintegrasi dengan pelanggan untuk memberi mereka layanan yang lebih baik atau untuk menjual produk dan layanan baru. Sistem ini mengidentifikasi pelanggan atau peluang yang menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk mengurangi tingkat churn. Paket perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan utama memberi kemampuan untuk CRM operasional dan CRM analitik. Mereka sering menyertakan modul untuk mengelola hubungan dengan mitra penjualan, manajemen hubungan mitra, dan untuk manajemen hubungan karyawan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa hubungan CRM antara konsolidasi data dan sistem CRM? Jawabannya, hubungannya ialah konsolidasi data dengan sistem CRM dengan penggunaan data bank dan meja bantu atau panggilan call center. CRM membantu perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sejarah pelanggan, apa-apa yang menjadi kesenangannya, apa saja keluhannya, dan bahkan data lain untuk mengira apa yang pelanggan akan beli di masa datang. Lalu yang ketiga yaitu bedakan antara aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan dan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan. Aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan yaitu aplikasi CRM yang dihadapi pelanggan termasuk layanan dukungan pelanggan, otomatisasi tenaga penjualan, pemasaran, dan manajemen kampanye. Aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan yaitu aplikasi yang mencakup kemampuan pencarian dan perbandingan informasi dan layanan teknis dan lainnya, produk dan layanan yang disesuaikan, halaman web yang dipersonalisasi, fax, email, dan respon otomatis, dan program loyalitas. Yang keempat, jelaskan bagaimana pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan. Jawabannya yaitu pendekatan rantai pasokan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan, yaitu diantaranya menggunakan banyak pemasok. Perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli. Para pemasok itu kemudian akan saling berkompetisi dalam strategi ini. Perusahaan tidak menarget hubungan jangka panjang dengan pemasok, kemudian menggunakan sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok, sehingga hubungan-hubungan bisnis dijaga komunikasinya. Strategi ini juga kemungkinan pemasok untuk belajar dan memperluas jangkauan pasarnya, di mana nantinya juga akan menguntungkan perusahaan. Kemudian integritas vertikal. Strategi rantai pasokan integritas vertikal ini, perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan, sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Yang bisa diakuisisi meliputi perusahaan supplier ataupun perusahaan distributornya. Contoh, Toyota mengakuisisi pabrik, baja, dan dealernya. Lalu jaringan Kairestu. Perusahaan tetap mengakuisisi beberapa perusahaan supplier, namun juga tetap bekerja sama dengan supplier luar, sehingga harapannya bisa terjadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Dengan begini, perusahaan tetap bisa menjaga kualitasnya sembari meningkatkan laba penjualan. Vendor, jalin kerjasama dan temukan vendor yang tepat yang dapat menjadi supplier Anda, apapun kebutuhan Anda dan bagaimanapun kebutuhan di waktu tertentu.
Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan peran penting dan dimainkan sistem informasi dalam mendukung strategi rantai pasokan. Peran pentingnya ialah mengurangi selisih biaya transaksi antar supply chain partner dan biaya dalam mendapatkan aliran informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi lebih mempunyai peran dalam mendukung kolaborasi dan koordinasi supply chain melalui pemanfaatan bersama informasi. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam hal inilah dibutuhkan kekuatan analitis dari komputer untuk menyediakan bantuan untuk mengambil keputusan. Teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam mendukung kinerja perusahaan, yaitu akan menciptakan strategi yang bermanfaat dengan memungkinkan perencanaan strategi secara terpusat dengan operasi terpusat. Lalu langsung saja kita masuk ke pertanyaan dari buku Bazlan halaman 650-955. Yang pertama yaitu, apa 5 aktivitas utama dalam rantai pasokan? Yang pertama, inbound logistik, terdiri dari penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan-bahan masukan yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijualnya. Yang kedua, operasi adalah aktivitas-aktivitas yang mengubah masukan menjadi jasa atau produk yang sudah jadi. Yang ketiga, outbound logistik adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi ke para pelanggan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan mengarah pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan membantu para pelanggan untuk membeli jasa atau produk yang dihasilkan organisasi. Yang kelima, pelayanan, servis, memberikan dukungan dan pelayanan purna jual kepada para pelanggan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan bullwhip effect dan bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan dan profitabilitas perusahaan. Jawabannya yaitu bullwhip effect adalah gangguan yang terjadi pada supply chain yang bisa membuat permintaan tidak akurat, sehingga terjadi permintaan yang tidak stabil atau mengalami perubahan. Pengaruh bullwhip effect terhadap rantai pasokan, setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasokan mengelola informasi untuk mengestimasikan tingkat persediaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem manajemen rantai pasok, mulai dari pemasokan bahan baku ke pabrikan, distribusi produk, jadi dari pabrikan ke distributor, dari distributor ke pedagang besar, dari pedagang besar ke toko pengecer, untuk selanjutnya berakhir di pembeli sebagai pengguna akhir produk. Akan memastikan persediaan tepat kuantitas dan tepat waktu. Lalu pengaruh bullwhip effect terhadap profitabilitas perusahaan. Perusahaan tidak menyadari perencanaan tersebut, maka perusahaan dapat menafsirkan pesanan yang besar tersebut sebagai peningkatan pesanan yang permanen, sehingga perusahaan dan supplier akan memiliki banyak persediaan tepat setelah Walmart menyelesaikan peningkatan jumlah pesanan tersebut. Kurangnya informasi antara pengecer dan produsen dapat menyebabkan naik turunnya pesanan perusahaan dengan besar. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, apa perbedaan antara CRM operasional dan CRM analitis? CRM operasional memfokuskan pada otomisasi proses customer facing seperti penjualan, marketing, atau keperluan taktis. Sedangkan CRM analitis fokus pada intelligent mining dari data yang berhubungan dengan konsumen untuk keperluan strategi yang taktis. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada kasus USIP benefits from Sugar CRM. USIP www.usip.com adalah pasar online global untuk layanan pengiriman individu dan bisnis memposting barang yang mereka butuhkan untuk dikirim dalam berbagai kategori, termasuk transportasi mobil, pengiriman kapal, layanan pemindahan rumah dan kantor, dan transportasi peralatan industri berat. Penyedia layanan transportasi di USIP mengajukan penawaran yang bersaing untuk hak mengangkut kiriman pelanggan. Untuk beberapa kategori, termasuk kapal, mobil, dan kargo kurang dari 1 truk LTL, USIP menggunakan sistem peringkat umpan balik untuk penyedia layanan dan pelanggan. Perusahaan transportasi memelihara profil perusahaan yang menampilkan umpan balik
pelanggan masa lalu, dan beberapa kategori layanan foto, peralatan, video, data asuransi kargo, dan informasi tentang perizinan Departemen Perhubungan Amerika Serikat. Otoritas Pengoperasian dan Verifikasi Perizinan Penggemar Acara TV, Realitas A dan E, Shipping Wars sudah tidak asing lagi dengan USIP. Ini adalah pasar pengiriman yang digunakan oleh pertunjukan, di mana 6 pengirim independen mengajukan tawaran untuk mengangkut barang-barang yang tidak akan diangkut oleh operator tradisional. Namun, infrastruktur USIP yang ada tidak memadai untuk mendukung pertumbuhannya yang cepat. Perusahaan membutuhkan titik akses terpusat untuk informasi kontak pelanggan seperti catatan dan data panggilan yang memperumit masalah manajemen pelanggan. Akun komersial membutuhkan manajemen jangka panjang daripada pelanggan retail, sehingga USIP membutuhkan sistem yang mengakomodasi keduanya. Lalu USIP memilih Sugar CRM, www.sugarcrm.com sebagai platform CRM-nya. Sugar CRM memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem telepon USIP basis datanya, situs web usip.com, dan aplikasi meja bantuannya untuk membantu mengimplementasikan solusi Sugar CRM. USIP memiliki integrasi sistem dari Epicom, www.epicom.com. Epicom menggunakan pendekatan bertahap dalam mengimplementasi sistem. Sugar CRM memungkinkan USIP memproses pelanggan baru secara efisien, mengelola ratusan akun berbeda menggunakan satu antarmuka, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang cepat. Sistem baru ini juga memungkinkan setiap area bisnis USIP meningkatkan kecepatan produktivitasnya. Faktanya, ini telah meningkatkan efisiensi keseluruhan USIP sebesar 20%. Sebagai salah satu contoh, jika muncul masalah yang perlu ditangani oleh customer service, sebelumnya USIP membutuhkan waktu 1 atau 2 menit untuk menemukan rekening tersebut. Dengan Sugar CRM, akun ditampilkan ke perwakilan pelanggan USIP secara instan. Pelaporan perusahaan juga lebih efisien dan efektif, 11 menghemat 6 hingga 8 jam per minggu per karyawan. Selain itu, beban kerja grup analitik telah berkurang secara substansial tanpa paket Sugar CRM. USIP harus memperkerjakan staf tambahan untuk mengelola beban kerja ini. Lalu pertanyaan dari kasus ini yang pertama yaitu 1. Jelaskan keuntungan yang diberikan untuk USIP oleh sistem Sugar CRM. Jawabannya yaitu memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem telepon USIP basis datanya, situs web usip.com, dan aplikasi meja bantuannya. Kemudian untuk membantu mengimplementasikan solusi Sugar CRM, USIP memilih integrasi sistem dari Epicom. Memungkinkan USIP memproses pelanggan baru secara efisien, mengelola ratusan akun berbeda menggunakan satu antarmuka, memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, dan mendukung pertumbuhan perusahaan cepat. Pertanyaan kedua yaitu menjelaskan kebutuhan bisnis USIP yang mengarah pada keputusan perusahaan untuk menerapkan sistem CRM. Jawabannya, perusahaan membutuhkan titik akses terpusat untuk informasi kontak pelanggan seperti catatan dan data panggilan yang memperumit masalah manajemen pelanggan. Akun komersial membutuhkan manajemen jangka panjang daripada pelanggan retail, sehingga USIP membutuhkan sistem yang mengakomodasi keduanya. Selain itu, tim penjualan LTL USIP berbasis lapangan, sedangkan tim penjualan retail berbasis dan FTL berada di tempat sendiri. USIP ingin semua tim penjualannya menggunakan platform CRM yang sama. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.